Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Fauzi. Happy birthday to you. Bajiku, happy birthday. All the best wishes for you always ya. See you on top. Sukses selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Bye bye. Kamu udah lihat videoku yang kemarin belum sih? Di videoku yang kemarin itu ada scene dimana aku megang lilin dan meniup lilin itu pas jam 12 malam. Kenapa orang-orang banyak yang ngira aku ulang tahun, padahal aku nggak ulang tahun dan bukan aku yang ulang tahun. Aku banyak sekali menerima direct message, bahkan sampai WhatsApp. Tapi aku bersyukur di hari kemarin tuh, pada akhirnya aku tahu gitu, oh ternyata banyak teman-teman yang care sama aku. Padahal bukan aku yang ulang tahun. Tapi cukup menyenangkan sih hiburan. Ada kiriman 2 lagi. Ada paket? Ada 2. Dua. Paket saya sudah datang. Ini vibrator. Kita awali hari ini dengan membuka paket. Ini punya gunting nggak? Nggak punya dong. Pak Eri punya cutter. Dengan ini video kita akan lebih mengudara. Dan untuk galon minum. Oke, jadi ini video pertama garapan dari Fauzi Incorporation. Jadi ada satu rekan saya namanya Fauzi Kecabut. Dia seorang yang membuat hampir sebagian besar karyawan Soragama sekarang mempunyai videonya masing-masing di channel YouTube-nya masing-masing. Dan ini video pertama saya yang akan saya upload di channel saya walaupun sudah ada beberapa video sebelumnya. Asik. Sekarang aku punya banyak temen yang suka bikin video tentang dokumentasi kehidupannya masing-masing, teman-teman. Buat aku ini adalah sebuah goal kalau teman-teman akhirnya pada mau bikin video dan mereka membuat dokumentasi kehidupan karena ya memang penting. Jadi video-video ini, dokumentasi ini bisa ditonton lagi ketika kita sudah nggak ada. Contohnya tadi pagi atau kemarin ya kalau nggak salah, Mas Deon itu komen di salah satu YouTubeku yang ada almarhum Bisma. Betul. Nah, ketika ya waktu Mas Deon nonton Bisma, dia jadi keinget lagi, oh dulu tuh Bisma pernah ikutan syuting, Bisma pernah kayak gini. Jadi itu adalah legasinya Bisma. Kita bisa tetap mengingat bagaimana seorang Bisma pernah kerja di Soragama. Video yang kamu lihat tadi itu teman-teman adalah video 1 dan 2 hari yang lalu. Aku mulai ngerasa gitu kalau ternyata bikin video setiap hari membuat badanku menjadi kurang sehat lagi. Kenapa? Karena pada akhirnya aku kurang tidur karena harus ngedit. Dan pada akhirnya juga aku harus mikirin gitu, oh ternyata ini akan aku beri sudut pandang apa videonya. Dan setelah itu juga aku setiap hari aku megang-megang kamera, bawa-bawa kamera kemana-mana karena aku nggak mau menghilangkan momen-momen yang harusnya aku dokumentasikan.
Dan dalam 2 hari ini aku sungguh sangat menyesal, karena sebetulnya dalam 2 hari ini aku banyak sekali mendapatkan kesempatan. Kalau kamu ingat di video sebelumnya, aku pernah memberikan sebuah kesempatan kepada Virgi. Dan ternyata setelah aku memberikan kesempatan kepada orang lain, aku pun mendapatkan banyak kesempatan yang dilipat gandakan oleh Tuhan. Luar biasa. Dan kesempatan ini sangat besar teman-teman. Bahkan datangnya dari tempat yang aku nggak tahu dari mana. Aku belum bisa cerita sama kalian kesempatan apa ini. Tapi suatu hari nanti pasti akan aku ceritakan dengan dokumentasi yang lengkap, dengan video yang enak disuguhkan. Dan satu hal yang membuat aku senang lagi teman-teman, ternyata gerakan ini sudah mulai tersebar. Dan Mas Gideon Surya sudah mulai ketularan. Selamat datang Mas Gideon, mari kita ramaikan YouTube dengan dokumentasi kehidupan. Sebuah karya dan ilmu itu akan tetap hidup meskipun kita sudah mati. Jadi itu akan menjadi sebuah legacy teman-teman. Itu akan menjadi sebuah warisan. Dan mari kita berbagi. Kita kedatangan tamu. Kita hari ini kedatangan tamu. Ini mau ketemu sama bos Ini yang suara angkatannya telepon. si Virgi. Nah, benar. Dia dapat beasiswa 2019. Ya. Berarti kenal Virgi? Kenal. Nanti kesini dia. Oh, mantap. Ya, STC kan magang. Magang ya? Magang STC. Terus Magangers. magangers. Terus sekarang Kira jadi udah muridnya balik. beliau. Oh, iya. Jadi, kenapa kita takut untuk berbagi? Kenapa kita takut untuk tersaingi? Kenapa kita takut buat melihat orang lain lebih berkembang? Enggak. Karena judulnya aja proses belajar mengajar gitu. Ketika kita mengajarkan sesuatu, kita juga pasti belajar. Kenapa? Karena paling tidak kita mengingat-ingat apa yang dulu pernah kita pelajari. Dan itu membuat aku juga lebih berkembang. Bahkan aku sangat senang kalau ada teman-teman atau dulu orang yang pernah aku ajari, sekarang mereka lebih berkembang daripada aku. Perkenalkan diri. Waduh, jadi dicuetin nih. Nama Fandi. Apalagi nih? Asal Bekasi. Terus, Usia 22. kenapa memutuskan ngechat aku untuk ngajak ketemu? Karena sebagai anak muda kita harus mencari ilmu di luar yang bisa kita pelajari gitu loh. Nah, Mas Fauzi salah satu orang yang aku cari gitu loh. Emang mau tahu Mencari apa? ilmu. Mau tahu tentang dunia voice over dan suara. IG @alfandidava. Dan semalam ada seorang laki-laki bernama Alfandi yang mendatangi aku di kantor Suara Gama FM. Jadi ceritanya laki-laki ini mengirimkan sebuah chat ke aku dan dia ingin ketemu. Aku tanya buat apa ketemu? Dia pengen mencari ilmu. Aku bilang oke was, langsung datang aja. Dan aku sangat menyukai orang-orang dengan vibes yang haus gitu loh. Vibes yang memang dia suka untuk aku pengen tahu ini. Makanya memang aku akan meladeni orang-orang yang memang mereka akan haus ilmu gitu. Mereka pengen belajar. Aku pendengar di Talks loh. Apalagi yang soal rantau karena itu relate ya. Aku di Jogja dan salah satu rantau juga dari Bekasi. Masuk tahun ke-5. Gimana menurutmu podcast Suara Telepon? Bagus dan unik gitu loh. Karena kan podcast kita harus bikin kalau nggak yang terbaik yang pertama, kalau nggak yang terunik. Nah, Suara Telepon ini salah satu podcast yang terunik. Karena ada lebih karena skripsinya dia bahas podcast. Aku jadi inget satu orang yang bikin skripsi tentang suara telepon. oh, ada. Ada. Ketika kamu nyari ilmu dan kamu mencari aku, berarti kan kamu setidaknya kamu melihat bahwa aku mampu. Dan itu juga apresiasi buat aku. Makanya ketika dia sudah mengapresiasi aku, kenapa aku tidak mengapresiasi dia balik dengan cara mengajarkan apa yang aku tahu.
Terima kasih Alfiandi atas pertemuan semalam dan aku tunggu karyamu di podcast hari Minggu. Aku akan dengarkan semua podcast kamu dan mungkin kita akan berkolaborasi untuk sebuah podcast atau sebuah karya yang bisa kita berikan kepada dunia.